Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan tutorial PPA. Kali ini akan dibahas tutorial UTS mengenai mata kuliah Statistika Multivariat tahun 2023. Untuk soalnya sendiri, teman-teman bisa akses di link Ekstat Database. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Misalkan diketahui tiga populasi normal bivariat. Dari masing-masing populasi diambil sebuah sampel. Nah, di sini kita sudah memiliki ringkasan datanya dalam tabel berikut ini, yang mana sampelnya ada tiga dan ukuran masing-masing sampelnya yaitu 5. Di sini juga kita sudah mengetahui vektor meannya dan juga matriks covariance untuk masing-masing sampel. Di sini juga sudah diketahui matriks SSCP perlakuan untuk antar populasi yang dinotasikan H sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke soal bagian A. Lakukan pengujian untuk memeriksa apakah matriks covariance ketiga populasi sama. Gunakan statistik uji eksak dengan nilai kritis pada tabel A14 pada taraf nyata 5%. Nah, untuk bagian A ini sendiri, kita diminta untuk melakukan pengujian kesamaan matriks covariance dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menjawab bagian A ini tentunya merumuskan hipotesis. Yang mana hipotesisnya sendiri untuk H0 yaitu sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3. Atau ketiga matriks covariance populasi sama atau homogen. Nah, untuk H1-nya yaitu sigma I tidak sama dengan sigma J, atau paling sedikit ada sepasang matriks covariance yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu taraf nyata. Untuk taraf nyatanya itu 5%. Dan langkah selanjutnya adalah kita menentukan atau menghitung statistik uji. Yang mana ini di sini dari soal kita mengetahui bahwa ukuran sampelnya ini sama. Untuk sampel ke-1, sampel kedua, dan sampel ketiga ini semuanya ukurannya 5. Jadi, statistik penguji untuk ukuran sampel yang sama yaitu mu sama dengan min 2 ln M sama dengan V dikali perkalian dari K ln determinan SPL dikurang jumlah dari ln determinan SI. Nah, di sini kita harus menentukan dulu V-nya berapa, kemudian K-nya berapa, SPL-nya, kemudian nanti determinan SPL dan juga determinan SI yang dilenkan. Nah, untuk pertama kita menentukan nilai V-nya. V ini rumusnya yaitu sama dengan NI dikurang 1. Tadi kita sudah mengetahui bahwa N atau ukuran sampelnya itu sama, 5. Jadi, untuk di sini V-nya sama dengan NI kurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kita sudah dapat nilai V-nya sama dengan 4. Ini dapat diartikan juga bahwa untuk nilai V1, V2, dan V3-nya itu adalah 4. Selanjutnya kita menentukan nilai K, di mana K ini merupakan banyaknya kelompok sampel. Banyaknya kelompok sampel yang kita miliki yaitu sebanyak 3, sehingga K-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita menentukan SPL, yang mana rumusnya yaitu SPL sama dengan E dibagi VE sama dengan V1 kali S1 ditambah V2 kali S2 ditambah V3 kali S3 dibagi sigma NI kurang K. Untuk V1, V2, dan V3 kita sudah ketahui 4, jadi kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Untuk V1, V2, dan V3 itu 4. Nah, untuk S1, S2, S3 ini merupakan matriks covariance dari masing-masing sampel. Nah, kita sudah mengetahuinya nih dari soal. Ada di bagian kolom matriks covariance. S1, S2, dan S3. Nah, dari sini kita langsung masukkan saja ke rumusnya, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian ini dibagi dengan sigma NI dikurang K. Sigma NI-nya sendiri ini yang merupakan penjumlahan dari N1, N2, dan N3. Sehingga didapat penjumlahan dari N ke-1 ditambah N kedua dan ditambah N3 yaitu 15. Dikurang K, dikurang 3. Nah, di sini sampai akhirnya kita melakukan perhitungan matriks seperti biasa dan diperoleh SPL-nya itu sama dengan matriks 1,5, 0,1, 0,1, dan 1,167.
Nah, setelah kita mendapatkan matriks SPL-nya, selanjutnya adalah kita menghitung determinan dari matriks SPL-nya. Mudah saja untuk mencari determinan dari matriks SPL ini, kita tinggal kali silang unsur-unsurnya. Jadi, determinan dari matriks SPL sama dengan 1,5 dikali 1,167 dikurang 0,1 dikali 0,1. Dan diperoleh determinan dari SPL-nya ini adalah 1,7405. Nah, dari hasil ini kemudian kita learn-kan dan diperoleh len dari determinan SPL yaitu sama dengan 0,5542. Selanjutnya adalah kita menghitung determinan dari masing-masing matriks covariance, di mana determinan matriks covariance S1 itu sebesar 0,75, determinan dari S2 yaitu 2,0875, dan determinan dari S3 yaitu 1,7875. Dari hasil determinan matriks covariance tersebut, kemudian kita learn-kan. Untuk len determinan S1 itu diperoleh minus 0,2877. Kemudian len determinan S2 sama dengan 0,7359. Dan len dari determinan S3 yaitu 0,5808. Nah, komponen dari rumus tadi sudah kita dapatkan semua dan sekarang kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Yang mana tadi statistik pengujinya yaitu mu sama dengan V dikali perkalian K dikali len dari determinan SPL dikurang jumlah dari len determinan SI. Kita masukkan V-nya 4, kemudian K-nya 3, len determinan SPL-nya yaitu 0,5542, kemudian dikurang penjumlahan dari nilai len determinan SI yang ini. Dan nanti didapat hasilnya yaitu mu sama dengan 2,5344. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria ujinya. Yang mana kriteria ujinya sendiri yaitu tolak H0 jika mu lebih besar sama dengan dari mu alpha V KP. Nah, untuk statistik ujinya, kita sudah peroleh bahwa mu-nya ini sama dengan 2,5344. Nah, tentukan nilai kritisnya. Untuk nilai V-nya itu 4. P, ini P adalah banyaknya variabel. Di sini P-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di soal ini kita tahu bahwa ini tuh terdiri dari dua variabel untuk masing-masing sampelnya. Sehingga P-nya 2, kemudian K-nya 3. Nah, untuk nilai kritisnya ini, kita peroleh dari tabel A14, dan kita dapat nilai kritisnya sebesar 16,65. Nah, karena mu sama dengan 2,5344 kurang dari mu 0,05432 sama dengan 16,65, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya, ketiga matriks kovarian sama atau homogen pada taraf nyata 5%. Selanjutnya, bagian B. Soalnya yaitu lakukan pengujian untuk memeriksa apakah kedua vektor rata-rata sama dengan statistik uji lambda Wilk dengan taraf nyata 5%. Jadi di bagian B ini kita diminta untuk melakukan pengujian kesamaan vektor rata-rata dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama kita menentukan hipotesis yaitu H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 atau vektor rata-rata ketiga populasi sama. Kemudian H1-nya yaitu mu I tidak sama dengan mu J. Atau paling sedikit ada sepasang vektor rata-rata yang berbeda. Taraf nyata yang digunakan yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Dan langkah selanjutnya yaitu menghitung statistik uji lambda Wilk. Yang mana statistik uji lambda Wilk ini rumusnya yaitu lambda sama dengan determinan E dibagi determinan H tambah E. Nah, dari soal kita sudah mengetahui matriks dari hanya ini sebagai berikut ini. Kemudian selanjutnya kita menentukan nilai E. Nilai E ini adalah E sama dengan VE dikali SPL.
Untuk VE dari bagian A kita sudah mengetahui bahwa nilai VE-nya itu yaitu 12. Jadi di sini untuk E-nya sama dengan VE dikali SPL sama dengan 12 dikali matriks SPL. Nah, matriks SPL ini juga sudah diketahui dari hasil pengerjaan bagian A tadi. Kita kalikan saja dan didapat bahwa E sama dengan matriks 18, 1,2, 1,2, dan 14. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan matriks H dan matriks E. Kita jumlahkan matriksnya dan diperoleh matriks H tambah E-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita menghitung determinan dari matriks E dan determinan matriks H tambah E. Untuk determinan E-nya sendiri kita peroleh sebesar 250,56. Nah, untuk menghitung determinannya ini kita kali silang masing-masing unsurnya gitu. Dan diperoleh 250,56. Nah, untuk determinan H tambah E-nya juga kita kali silang unsur-unsurnya. Yang mana 90,4 dikali 36,93, kemudian dikurang 26 dikali 26. Dan diperoleh determinan dari penjumlahan H dan E ini sebesar 2662,472. Nah, karena kita sudah mengetahui determinan dari E dan juga determinan dari H tambah E, maka selanjutnya kita langsung memasukkannya ke rumus statistik uji lambda Will, yang mana lambda sama dengan determinan E dibagi determinan H ditambah E, sama dengan 250,56 dibagi 2662 dikurang 472, sama dengan 0,094. Sehingga kita peroleh nilai daripada statistik uji lambda Will-nya yaitu 0,094. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kriteria uji. Nah, di sini kriteria uji untuk statistik lambda Wilk yaitu tolak H0 jika lambda Wilk kurang dari sama dengan nilai kritisnya. Untuk nilai kritisnya ini kita bisa mencari dari tabel A.9 dengan A 0,05, kemudian P banyaknya variabel yaitu 2. Untuk VH sendiri ini didapat dari K dikurang 1. K-nya 3, kemudian dikurang 1, jadi VH-nya sama dengan 2. Untuk VE, kita sudah ketahui dari pengerjaan sebelumnya, yaitu VE sama dengan 12. Dan dari tabel A9 ini diperoleh nilai kritisnya sebesar 0,437. Nah, tadi kriteria ujinya tolak H0 jika lambda Will kurang dari nilai kritisnya. Nah, di sini karena nilai daripada statistik uji lambda width-nya yaitu yang sebesar 0,094 kurang daripada nilai kritisnya yang sebesar 0,437, maka H0 ditolak. Atau dapat kita simpulkan bahwa paling sedikit ada sepasang vektor rata-rata yang berbeda pada taraf nyata 5%. Selanjutnya ke soal bagian C. Buat selang kepercayaan 95% simultan Bonferroni selisih rata-rata untuk kedua variabel. Bonferroni ini merupakan salah satu uji lanjut yang bisa dipilih untuk melihat perbedaan. Jika pada soal bagian B diperoleh keputusan H0 diterima atau dengan kata lain tidak ada perbedaan, maka selang kepercayaan Bonferroni ini tidak perlu kita taksir. Akan tetapi untuk kasus soal di sini, pada bagian B kita memperoleh keputusan H0 ditolak. Atau dengan kata lain, ada minimal satu vektor rata-rata yang berbeda. Sehingga kita bisa mencari selang kepercayaan Bonferroni-nya. Untuk menentukan selang kepercayaan simultan Bonferroni, langkah awalnya kita bisa menentukan berapa banyak selang kepercayaan yang akan kita buat, yaitu dengan rumus M sama dengan P dikali K kurang 1 dibagi 2. Yang mana ini diperoleh M-nya sama dengan 6, sehingga akan terdapat 6 selang kepercayaan yang akan kita buat. Secara umum, selang kepercayaan Bonferroni untuk selisih rata-rata itu bisa dihitung melalui rumus ini, X bar KI dikurang X bar LI plus minus TN kurang K dikali alfa per P dikali K dikali K-1 dikali akar EII dibagi N dikurang K dikali penjumlahan dari 1/NK dan 1/NL, di mana EII ini merupakan elemen diagonal ke I dari matriks E.
Nah, matriks E-nya yang ini sudah kita dapat dari pengerjaan pada soal sebelumnya. Nah, di sini juga kita sudah ketahui bahwa P-nya itu banyaknya variabelnya 2, K banyak kelompok sampelnya itu ada 3, N1, N2, N3-nya itu sama dengan 5, dan N keseluruhannya itu totalnya ada 15, dan kita juga sudah mengetahui matriks E-nya sebagai berikut ini. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tersebut ke dalam rumusnya menjadi X bar KI dikurang X bar LI plus minus T 15 dikurang 3 dikali alfanya 0,05 dibagi 2 kali 3. Nah, di sini kita punya rumusnya tuh P dikali K kurang 1. Akan tetapi di sini kita hanya mengalihkan 2 dan 3. Kenapa begini? Hal ini tuh karena kita merujuk pada tabel Bonferroni. Jika teman-teman melihat tabel di sini, terlihat bahwa derajat bebas daripada T-nya itu adalah yang pertama alfa dibagi 2 kali K, atau 0,05 dibagi 2 dikali K. Di sini kita punya K-nya itu 3. Sehingga di sini menjadi 0,05 dibagi 2 dikali 3. Kemudian dikali EII dibagi 15 kurang 3 dikali penjumlahan 1/NK dan 1/NI. Nah, menjadi X bar KI dikurang X bar LI plus minus T12 dikali 0,05 per 6 dikali EII per 12 dikali 1/NK ditambah 1/NL. Kemudian kita kalikan, kita melakukan perhitungan dan dapat X bar KI dikurang X bar LI plus minus T12 dikali 0,008333 dikali akar EII per 12 dikali 1/NK ditambah 1/NI. Nah, dari sini kita bisa melihat dari tabel A.8 seperti yang ada di sebelah sini. Di sini untuk pertama kita punya derajat bebasnya yang alfa per 2 dikali K itu 0,008333. Nah, di sini kita cari di baris atasnya 0,833. Karena di sini kita punya K yang di sininya tuh 6, maka kita bisa melihat K di sininya itu 6. Kemudian nilai ini 0,00833 dikalikan dengan 100 sehingga mendapati hasil 0,08333. Nah, jadi untuk mencari nilai dari pada di tabel ini kita bisa melihat dari kolom 0,83333. Nah, selain itu kita sudah punya nilai V-nya yaitu 12. V-nya 12 yang ini. Nah, sehingga kita temukan bahwa nilai daripada T12 dan 0,00833 ini yaitu sebesar 3,1527. Yang ini, 3,1527. Sehingga secara umum bentuk selang kepercayaan Bonferroni-nya yaitu X bar KI dikurang X bar LI plus minus 3,1527 dikali akar EII dibagi 12 dikali 1/NK ditambah 1/NL. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari selang kepercayaan selisih rata-rata variabel ke-1 untuk populasi ke-1 dan populasi kedua. Jadi kita memiliki tadi 3 populasi, jadi nanti kita mencari selang kepercayaan untuk masing-masing variabel, di mana misal untuk variabel pertama, kita cari dulu nih untuk populasi ke-1 dan kedua. Terus yang kedua, kita cari untuk perbandingan populasi ke-1 dan populasi ketiga, kemudian yang ketiga itu populasi kedua dan ketiga. Kemudian nanti untuk keempat, selang kepercayaan keempat dan sampai selang kepercayaan keenam itu untuk variabel kedua. Untuk yang pertama ini, kita mencari selang kepercayaan terlebih dahulu untuk variabel ke-1, populasi ke-1 dan populasi kedua. Yang mana ini bisa kita notasikan dengan X bar 11 dikurang X bar 21. Rumusnya menjadi X bar 11 dikurang X bar 21 plus minus 3,1527 dikali akar EII per 12 ditambah dikali 1/NI ditambah 1/N2. Nah, di sini EII kita mendapatinya 18. Nah, ini tuh S11. S11 itu kita lihat dari matriks E, elemen ke-1
dia ini baris satu kolom satu 18. Sehingga di sini nilainya 18. Kita melakukan perhitungan hingga nanti didapatkan hasil akhirnya itu min 1,4 ditambah kurang 2,4421. Nah, kenapa di sini kita dapat min 1,4? Karena di sini kita mencari selisih untuk populasi ke satu dan kedua pada variabel ke satu, di mana untuk di soal, variabel ke satu itu adalah yang ada di baris pertama, kolom pertama. Yang ini untuk variabel ke satu populasi ke satu, ini untuk variabel ke satu populasi kedua. Nah, kita kurangkan saja 3 dikurang 4,44 didapat di hasil min 1,4. Nah, untuk bentuk selang kepercayaan 95%-nya ini adalah bahwa selang kepercayaan 90% untuk mu 11 dikurang mu 21 itu berada pada interval min 3,8421 sampai 1,0421. Karena pada selang kepercayaan ini memuat nilai 0, maka artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata variabel ke satu untuk populasi ke satu dan populasi kedua. Untuk selanjutnya, yang kedua, kita mencari selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-rata variabel ke satu untuk populasi ke satu dan populasi ketiga. Sama seperti sebelumnya langkahnya, di sini kita membandingkan populasi ke satu dan populasi ketiga pada variabel ke satu, di mana menjadi X bar 11 dikurang X bar 31. Nah, di sini X bar untuk populasi ke satu variabel ke satu itu 3, dan untuk X bar populasi ketiga pada variabel ke satu itu 8,2. 8,2 ya kalau pada tabel yang ini variabel ke satu populasi ketiga. Sampai akhirnya untuk perkalian dan perhitungannya didapat hasil selang kepercayaannya min 5,2 plus minus 2,4421. Nah, kalau kita jabarkan menjadi seperti ini, yang mana artinya selang kepercayaan 90% untuk mu 11 dikurang mu 31 itu berada pada interval min 7,6421 sampai min 2,7579. Nah, di sini kita melihat bahwa selang kepercayaannya itu minus, baik baik batas atas maupun batas bawahnya itu minus. Artinya dia tidak akan memuat nilai 0, yang mana karena dia tidak memuat 0, maka terdapat perbedaan rata-rata untuk populasi satu dan populasi 3 pada variabel ke satu. Nah, selanjutnya kita menghitung selang kepercayaan untuk populasi kedua dan populasi ketiga pada variabel ke satu. Di sini menjadi X bar 21 dikurang X bar 31. X bar 21-nya itu artinya populasi kedua pada variabel ke satu. Variabel ke satu, populasi kedua yaitu 4,4. Sedangkan untuk populasi ketiga di variabel ke satu itu nilainya 8,2. Nah, di sini kita kurangkan 4,4 dikurang 8,2. Diperoleh hasil min 3,8. Kemudian perkalian dari ini kita dapat hasil 2,4421. Nah, ini nanti ditambah dan dikurangkan untuk menjadi batas atas dan batas bawah, di mana kita dapati selang kepercayaan 95% untuk mu 21 dikurang mu 31 berada pada interval min 6,2421 sampai min 1,3579. Nah, di sini kita melihat bahwa batas atas dan batas bawah dari selang kepercayaannya itu bernilai minus, yang tidak akan memuat nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada variabel ke satu untuk populasi kedua dan populasi ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan selang kepercayaan untuk variabel kedua yang kita bandingkan antar populasinya. Yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata pada variabel kedua antara populasi satu dan populasi 2. Yang mana itu notasinya itu X bar 12 dikurang X bar 22. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tiga selang kepercayaan sebelumnya itu kita menghitung EII-nya adalah E11, kalau di sini berarti E22. Yang mana E22 ini merupakan diagonal dari matriks E-nya itu 14.
Yang ini 14. Jadi untuk perhitungan selang kepercayaan pada variabel kedua, itu E22-nya 14. Nah, ini dia. Di sininya 14. Nah, kita melakukan perhitungan sama seperti yang tadi. Di sini juga kita sudah mengetahui kalau N1, N2, atau nanti N3 itu nilainya 5. Nah, di sini X bar 12 atau artinya populasi ke satu pada variabel kedua itu adalah 4 di sini. 4. Jadi di sini kita 4 dikurang X bar 22. Populasi kedua pada variabel kedua. Populasi kedua pada variabel kedua di sini kita dapati 7,2. Sehingga di sini 4 dikurang 7,2 diperoleh hasil min 3,2. Dan dari hasil